Selamat sore semuanya, semangat pagi! Oke, paham. Suara jam 4 sore, tiba-tiba ada orang datang semangat pagiin, lagi bulan puasa. Kerasa ya? Gimana puasanya? Ya, yang nggak ngangguk paham. Oke, teman-teman, aku datang hari ini. Oh, aku boleh minta tolong clicker, teman-teman? Teman-teman panitia boleh minta clicker ya. Aku hari ini ditanya, kemarin diajak ngobrol sama teman-teman Agent of Culture katanya. Pas datang, aku tanya sama teman-teman dari Culture, aku tanya ke mereka, ini mereka disuruh ngapain habis ini? Bener kan? Soalnya biasanya kalau disuruh ngumpul bareng-bareng, habis ini kerjaannya banyak habis itu PR-nya kan. Padahal aku bilang, ini bukannya kalau misalnya mau gaspol nih tahun ini BAU-nya banyak, bener gak sih? Gini, BAU tahun ini lagi good mood apa semuanya harus gas kan? Jadi itu pertanyaan pertamaku. Yakin mereka mau? That was my first question. Karena maksudku ini sebuah BAU udah disuruh di atas rata-rata, bener gak? Abis itu, on top of that, tolong gerakin lagi. Lebih lagi. Jadi pertanyaanku kemarin adalah benar mereka mau? Nah, kalau teman-teman HC bilang mau, aku mau nanya sekali lagi nih. Wah, ketawanya penuh makna. Kita boleh santai aja nggak teman-teman? Udah jam segini soalnya, boleh ya? Aku mau bertanya, siapa di sini yang benar-benar mau menjadi Agent of Culture? Wah, ada? Nggak apa-apa. Soalnya sama pertanyaannya sama puasa, ya. Puasa juga wajib soalnya kan. Atau siapa yang di sini karena emailnya keluar, nodinnya keluar gitu. Nyampe ke sininya nggak masalah teman-teman. Isunya bukan masalah bagaimana you got here. Isunya adalah ke depannya, benar kan? Hari ini aku pengen ngomongin ini sebentar aja. Janji nggak lama-lama. Saya pas dikasih tahu jamnya, ini pertama kali saya diundang, saya dibilang, oh siang mas, tenang aja jam 2-an. Begitu makin dekat ke acara, mas sore ya jam 3.15 di hari Jumat. Bulan puasa hari kedua. Lu mau gua dirajam apa gimana gitu loh. It's a tough time. Jadi hamba akan mencoba membuat teman-teman terhibur. Karena itu slide pertama saya adalah Astagfirullahaladzim, kenapa makanan? Oke, ini perasaannya lagi gimana sekarang? Mulai bergejolak ya? Atau satu lagi saya mau nanya. Waduh. Pengen nanya, ini kalau ngeliat ini ingetnya apa? Mana? Kalau ngeliat ini ingetnya apa teman-teman? Apa? Kolesterol. Umur kelihatan ini di sini. MCU kapan terakhir? Ya, buat yang muda-muda belum mikir kolesterol, mikir takjil gue hari ini apa gitu kan? Aku pengen nanya sebentar di sini. Di keluarga teman-teman, buka puasa, kalau lagi buka puasa habitnya apa? Buka puasanya pakai apa? Boleh deh, lemparin aja. Pakai apa? Apa buka puasa tradisi habit yang ada di keluargamu? Apa? Kurma. Luar biasa. Es cendol. Kolak. Apa lagi? Indomie. Ini langsung Indomie di sini. Ada lagi nggak? Nasi. Nah, jujur deh katanya. Apa itu takjil? Hajar buka langsung. Tahu nggak kata ChatGPT? Easy to digest food first. Egg, yogurt, light protein, soft fruits katanya. Tapi pertanyaannya, kalau kamu kebiasaan di situ di keluarga, biasanya es cendol, tiba-tiba disuruhnya nih telur rebus. Biasanya nasi disuruhnya ini ikan rebus. Apa rasanya? Kayak lagi rawat inap bener. Yang ngasih apa sih lo aneh gitu kan? Itu yang akan terjadi nggak di rumah kita? Kalau kita terbiasa di rumah kita dikasihnya gorengan. Aku ada satu lagi, aku pengen nanya. Ini aku pengen nanya sekali lagi sama teman-teman. Ini tim buat yang perempuan aku yakin pasti jawabannya 2 kali. Buat yang laki-laki aku nggak tahu nih, sekali apa enggak.
Mandi sehari 2 kali apa sekali? Ada nggak yang sekali? Coba yang muda-muda lihat mata gua. Oh ada. Kecuali hari libur. Nah kan, wah besok sih kayaknya mandinya Minggu Pak saya gitu kan. Saya pengen tanya tapi, kalau lagi mandi, kamu tim yang mana? Tim mandi ice bath. Yang dingin, apa tim? Gua air anget bro. Air anget is life. Perjuangan gue pas di kampus lah tuh, zaman-zaman dulu kagak punya duit gitu kan. Hari gini udah bisa beli water heater, ya pakai dong. Air hangat siapa? Air hangat ada nggak? Ya air hangat banyak, air hangat. Ada nggak yang air dingin? Air dingin? Karena nggak ada water heater di rumah atau apa Pak? Karena kita sukanya dingin. Sukanya dingin. Kalau menurut ChatGPT, kira-kira yang mana? Dingin. Mandi habit kita tuh yang mana? Yang dingin kata ChatGPT. Nah. Inilah ya, udah keren-keren katanya lah. Mental toughness and discipline. Itu tuh. Wah kan. Bayangin pagi-pagi sahur. Wah. Habis subuhan. Maaf ya, kalau saya salah sebut nggak tahu, soalnya saya nggak puasa. Jadi dikorek aja nih. Subuhan, habis subuh. Subuh dulu apa sahur dulu? Sahur dulu. Salah, maaf. Sahur dulu, subuh selesai. Siapin es batu dingin. Nah, mukanya semua udah tegang kan. Rasanya bakal kayak apa tuh? Menyegarkan nggak kira-kira? Nggak, berantem sama istri masing-masing di rumah abis itu pasti. Yakin gua. Tapi katanya begini. Katanya bagus. Katanya sehat. Katanya kalau pagi-pagi kita bisa build resilience. Kalau bahasanya ChatGPT, tau kan ChatGPT kadang-kadang kalau ngomong suka sotoy. Your body screams get out, your mind learns to say stay. Pret, gitu kan? Bener nggak? Pada saat kita disuruh begini, kita bilang pret dong. Pertanyaannya kalau kita udah tahu informasinya, kita mau berubah nggak? Informasinya udah ada, ilmunya udah ada. Malah aku tanya, air dingin apa enggak, we know the answer. Tapi pertanyaannya, mau berubah nggak gue? This is the thing. Kalau aku tanya satu lagi, working habit kita gimana? Nggak ada gambar ya, tenang aja. Nggak ada gambar ya. Habis ini. Tapi working habit kita gimana? Kita udah tahu, aku nggak usah bilang lah ya, kita udah tahu pasti ada yang bisa diimprove dari Telkomsel, benar? Kita udah clear lah di situ. Orang-orang di sini ada karena teman-teman dipilih untuk tahu bahwa you can be the agent of culture. Udah pasti gitu. Nggak usah kita debatin lagi. Regardless kamu dari mau atau dari bingung, tapi kamu dipilih karena you have the capacity. Kamu punya. Tapi pertanyaannya sekarang, pada saat kita kesana nih, ngajakin orang-orang bilangin, buka puasa bagusnya pakai buah, mandi bagusnya pakai air dingin, kerja bagusnya begini. Akan nggak ada orang-orang yang bilang sama kita, pret. Ada nggak? Ada. Dan itu yang aku mau bilang sama teman-teman. It's going to happen. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, balik lagi, kita udah tahu nih. Dan tadi Mas Gilang udah bilang, ada peran manajemen, ada peran policy, ada peran apa. Tapi menurut aku yang paling penting adalah yang bisa buat orang jawab yes, gue mau. Itu yang paling penting, bener nggak? Ini dirilis sampai Istana Negara nggak Mas Gilang? Nggak, jadi saya boleh ngomong beberapa hal ya tentang yang ada di istana gitu. Undang-undang kita bagus, pelaksanaannya boleh dibilang kurang bagus. Udah saya jawab itu aja ya, lebih dari itu saya masuk tepi jurang soalnya. Tapi bener nggak? Isunya adalah harus ada penggerak yang mau ke sana. Dan ini yang akan aku bicarakan. Saya sendiri udah, saya tambahin dulu deh, biar kita ngomongin sini. Intinya kalau ngomongin culture, kenapa aku suka banget sama tagline-nya pas dikasih tahu sama teman-teman HC, make culture alive every day. Karena sebenarnya ini culture nih. Series of habit that people do together every day without thinking. Bener nggak? Ini culture-nya. Cek culture, masuk ke gedung sini, masuk ke TSO, lift, ya, langsung standby di depan lift sebelah mana? Kirinya, kanannya, depannya, gimana? Ada strategi nggak? Itu culture kan? Turun makan siang, jamnya kamu punya culture sendiri nggak di grupmu, di grup kamu yang kecil? Ada kan teman-teman? Ada pasti. Sama halnya di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita bilang culture, output kita ini teman-teman, waste management. Output kita membuat ini normal.
Innovation, output kita mempertanyakan problem normal. Output kita pada saat satu lagi innovation, waste management, dan customer service. Output kita memikirkan customer normal. Jadi kalau dibilang outputnya seperti apa, buat aku pribadi adalah gimana pas kita ngajak orang, mereka bilang, oh boleh juga tuh, boleh tuh, oke. Itu akhir tahun ya, awal-awal tahun, gimana kita gerakinnya. Nah, caranya gimana? That's yang akan aku bicarakan sama teman-teman sekarang. Ini adalah slide di mana saya jualan, jadi kasih 30 detik. Nama aku Christopher Tobing, aku udah bantu beberapa teman-teman di dalam Telkomsel, ada yang dari segi ikutan di bagian leadership, kita bantu band 4, band 5 waktu itu membuat mereka action plan-nya, sama band 3 aku bantu teman-teman leadership-nya, buat teman-teman innovation, kita bantu buat beberapa program, buat teman-teman HC ada juga. Jadi, aku merasa satu hal bahwa, gini deh, belak-belakan sedikit boleh ya? Yang aku lakukan di ruang training atau di meeting, kadang-kadang beda sama pada saat kita lagi break. Lagi break, selesai ruang meeting. Bang, aku boleh cerita nggak? Apa nih? Jadi sebenarnya aku mau berubah, Bang. Tapi ada dia, Bang. Berat kali itu. Biasa hala kita jadinya lebih terbuka kan? Tobing soalnya. Tapi artinya banyak cerita-cerita yang aku dengar, bisikan-bisikan yang mengatakan juga tentang banyak orang mau berubah. Betul nggak? Tapi ada kalanya juga orang nggak tahu mulainya dari mana. Artinya apa? There's hope, guys. Banyak banget orang di luar sana yang aku tahu dari sampel yang aku lihat aja dari ratusan ya closer ke 500-600 orang di Telkomsel yang pernah aku ketemuan. Banyak yang mau berubah, tapi banyak yang nggak ngangkat tangan. Aku mau ngasih tahu itu ke teman-teman. Artinya apa? Mereka butuh orang-orang ada di sini untuk ngasih tahu, hey, ada gue. Lu bisa tanya gue. Lu bisa mendekatkan diri ke saya. Kenapa? Karena ada orang-orang ini. Jadi pada saat dibilang orang mau berubah, beberapa dari kita mungkin udah mikirin ngomongin tentang ice bath. Beberapa dari kita udah mikirin, mau deh bulan puasa tahun ini, aku takjilnya nggak pakai gorengan. Ada. Tapi butuh ada yang mengundang. Bener nggak? And this is the place, teman-teman. Siapakah agent of culture itu adalah orang yang mengundang. Pertanyaannya, quickly aja. Hati-hati kita di sini adalah kita mau ngebangun apa? Good culture, apa enak culture? Hati-hati nih. Wah, lo agent of culture ya? Buatin yang enak dong buat kerjaan gua. Gampang kan? Yang enak apa? Kalau kayak gitu programnya buat gaji dinaikkan, kerjaan diturunin. Bener gak? Itu enak, jelas. Kita clear di situ. Kita semua pengen. Tapi belum tentu itu good. Karena habis kayak gitu, nggak tahu company bisa bertahan berapa lama. Bener ya? Jadi goal kita adalah membuat good culture apa enak culture. Ini yang kita harus pikirin. When we wanna make a decision tentang program-program yang mau dijalankan, atau lagi diskusi, ini pembicaraan tentang enak, apa pembicaraan tentang good? Itu aku mau titipin satu dulu. Nah, aku ini langsung deh. Karena muka-mukanya udah muka-muka mau takjil mukanya barusan. Di dalam sebuah perubahan, ya. Di dalam sebuah perubahan, ada 4 pemain utama. Nih, kita pernah bekerja sama FMCG company, multinational, kita bekerja sama oil company, kita bekerja sama startup. Pemain-pemainnya selalu sama di setiap perubahan. Mau itu ngomongin bentuknya change management, apa habit baru, selalu ada 4 pemain. 4 pemainnya adalah penggerak, pengikut, penonton, dan pengecut. Let it sink in sebentar. Sebentar aja. Di setiap perubahan yang mau ada, akan ada penggerak, pengikut, penonton, dan pengecut. Dan culture yang terbangun, balik lagi, culture adalah habit yang dilakukan tiap hari. Habit yang terbangun adalah whoever habit wins di dalam organisasi itu. Bener nggak? Ini nggak main level of leadership, ini nggak main BOD sampai band 1, enggak.
bisa kok menjadi penggerak dari level intern. Dan bisa kok, nah aku nggak ngomongin hanya ada di lingkungan kita ya, dimanapun di dunia, bisa kok menjadi pengecut pada saat kita ada di tempat tertinggi di satu organisasi, negara, dunia. Bisa. We've seen it in the news, benar nggak? Jadi kalau kita mau berubah, pertanyaannya adalah, pemainnya nih, ada seberapa banyak di sini? Itu yang aku pengen ngasih tahu. Change management, change agent, agent of culture. Tadi Mas Gilang udah ngomongin tentang my action. Itu harus ada yang gerakin. Benar nggak? Kalau nggak ada, ya antara pilihannya gini. Menjadi pengikut, penonton, apa pengecut. Ini kita tebak-tebakan sebentar deh. Kita jangan sebut nama tapi ya. Kagak main nama ya. Tapi kita realita dulu aja. Ada nggak orang-orang di sini yang, bukan di sini, tapi di dalam Telkomsel, ada nggak yang sifatnya lebih kayak oh dia tuh pengikut. Begitu majority melihat apa ya, saya ikut. Tapi nunggu rame-rame. Tidak bergerak sebelum rame-rame bergerak. Atau ada yang penonton. Tipikal penonton tuh yang kayak, lihat, lagi mau berubah tuh, lihat, berubah. Ya, netizen. Ya kan? Jempolnya kuat. Ya kan? Kalau lagi di bawah pagi ambil ngopi ngerokoknya kuat. Ngomong, wah lo lihat kemarin dia begini. Tapi posisinya apa dia? Akan menonton. Ada orang-orang seperti itu? Ada. Dan nggak hanya tempat rokok ya, kalau tempat-tempat lain juga bisa loh gitu. Dan ada juga yang pengecut. Di mana seorang pengecut akan melakukan apa? Jangan aku, nggak usah deh. Sebenarnya kata pengecut, kata lainnya sebenarnya gini. Orang yang nyaman. Aku nggak mau menyalahkan siapapun si pengecut ini. Karena nyaman itu adalah yang membuat kita kadang-kadang takut bergerak, benar nggak? Aku pernah menjadi pengecut, teman-teman. Aku pernah banget menjadi pengecut di mana aku tahu I have to make a decision di dalam company-ku untuk growing. Aku tahu aku harus melakukan decision yang susah ini. Tapi aku tahu kalau aku lakukan itu, apa yang akan terjadi? Aku akan dicap jahat. Aku akan dicap ngerepotin. Aku akan dicap, udah ngeliat kata cap, artinya aku takut reputasi aku. Karena aku udah build reputasi ini 10 tahun di kantor. Tiba-tiba gue harus melakukan decision yang challenging. Padahal, dan aku takut di situ adanya, gue cuma mikirin kalau kenapa begini. Padahal kalau aku memilih menjadi penggerak dan berhasil dan menang, semua akan happy-happy juga, bener nggak? Tapi it's a decision to pick. Hari ini aku pengen ngundang aja bahwa yang ada di ruangan ini, aku yakin nggak ada pengecutnya. Tapi aku tahu masih ada penonton dan masih ada pengikut. Aku ngomong based on statistics. Based on statistics itu seperti itu. Aku mau mengundang hari ini bilang, oke, ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 19 gue mungkin masih pengikut, tapi tanggal 20 gue penggerak. Hari ini gue udah jadi penggerak. Tadi pagi gue mungkin penonton, tapi sore ini gue penggerak. Aku pengen ngundang, take that initiative. Karena itu yang akan merubah. Dan let me talk about penggerak dan gimana cara-caranya kita mau melakukan penggerak sebentar ya. Dulu, risetnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ingin menggerakkan sebuah perusahaan, kita harus mengejar namanya tipping point. Ya, tipping point itu harus kita kejar. Tipping point artinya udah ada, gue keluar jargon nih, ada critical mass, artinya udah banyak orang yang berubah di mana semua akan ngikut. Ini artinya hanya bermain dengan banyak-banyakin penggerak agar pengikut ngikut, gitu aja kan? Pemainnya gitu tuh. Kasar-kasarnya bayar orang nonton TV dahsyat rame-rame biar semua orang yang lain happy-happy juga, bayar joki gitu. Yang penting rame ke sana. Dan dulu risetnya begitu. 11% tipping point kita akan mendapatkan perubahan. That was the research. Abis itu di riset ulang lagi, jadi 25% tipping point. Jadi dihitung tuh, 6.000 berapa kita tadi Pak Indrawan bilang? 6.000? 6.200. Ada yang dulu kumon atau aritmatika, berapa tuh 25%-nya? Berapa? 1.500. Artinya 1.500 orang.
Pak Gilang, kurang nih orangnya Pak. Ke 1.500 orang, 10 kali lipat artinya. Tapi ternyata ini nggak works. Dan kalau kita ngeliat zaman dulu, hampir semua change management activation kayak gini. Berapa orang? 10-11% ambil buat mereka menjadi 25 atau 25%. Tapi akhirnya, they've done more research. Ini nggak selalu benar, karena kebanyakan dari orang-orang itu hanya apa? Standing. Dia cek ulang, dari 11%, dari 25%, apa yang harus terjadi supaya perubahan ada? Ternyata bukan banyak orang, banyak aksi. Banyak aksi ternyata yang diperluin teman-teman. Justru bukan banyak-banyakan orang yang menjadi penggerak, tapi banyak-banyakan aksi dalam grup penggerak. Itu yang dibutuhin. Aksinya apa aja? Visibility, konsisten, sama believable. Ini yang dibutuhkan ternyata 3 core traits sebuah penggerak itu harus seperti ini. Pada saat ini terjadi, aku balikin. Artinya kita mulai ada tipping point. Tipping point-nya terjadi, penggerak-penggerak ini bisa menggerakkan orang-orang ke hal yang baru. Baru kita masuk. Nah, aku boleh go through sedikit tentang masing-masing ya? Quickly aja. Pertanyaan yang aku pengen teman-teman tanya tiap hari, ya tiap hari lebay. Seminggu sekali deh. Soalnya perjalanan setahun ya, kalau tiap hari 365 kali nanya. Seminggu sekali, are you visible? Gua kelihatan nggak? Gua kelihatan nggak? Penggerak harus terlihat. Gini, kita tahu ya, di dalam sebuah gerakan biasanya ada penggeraknya, terus di situ ada opung di belakang, bener kan? Opung saya maksudnya, bukan opung yang ada di pemerintah, bukan. Tapi kita dimana kadang-kadang kita pengennya jadi si opung. Kita pengennya main jadi puppet master. Kita pengennya main, gue bergerak dari belakang aja. Unfortunately, visibility itu penting. Kita justru butuh orang yang maju duluan. Dan kita nggak perlu penggerak-penggerak dari belakang, uang emang udah kejadian. Tapi visible. Nah, ini aku ceritain sedikit deh. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Van Gogh, yes. Harga lukisannya 100 sampai 300 juta dolar per painting. Sukses nggak dia? Sukses nggak? Pada saat dia hidup, dia cuma berhasil ngejual 1 lukisan. Dia living super poor. Benar-benar, ya, kayak kalau kita lagi ke Malioboro tuh, ada yang gambar-gambar. Nah, kayak gitulah dia. Bukannya gue mengatakan yang ada di sana ya, tapi paham kan maksud gue? Please get my point, jangan di-twist nih tiba-tiba ceritanya. Kan lagi zaman. Tapi gitu. Dia nggak berhasil sampai one day iparnya dia meninggal. Iparnya dia perlu uang, dia lihat ada lukisannya banyak. Ternyata si Van Gogh ini dia punya surat-surat yang ditulis tiap paintingnya ada ceritanya. Dia buat surat-surat itu visible. Dia buat ceritanya. Dari situ orang-orang baru mulai melihat, wow, nih ada seorang jenius yang ada seorang jenius yang bisa mengekspresikan emosinya, bisa mengekspresikan feelingnya, dan di situ baru dia terlihat, dan pas terlihat baru dia berhasil. Lo semua pinter. You have capacity, ada. Tapi jangan jadi Van Gogh. Kapasitasnya terlihat di waktu yang salah. Jadi aku minta tolong, setiap minggu cek. Sebagai agent of culture, saya terlihat nggak sama teman-teman. Bukan buat sombong, bukan buat apa, tapi yang terlihat baru bisa jadi minta bantuan, bener nggak? You cannot move the world kalau kamu nggak terlihat. Gitu. Yang kedua, are you consistent? Konsisten nggak kamu? Penggerak harus konsisten. Nah, konsisten tuh kayak apa? Di sini ada anak gym nggak? Si paling gym, si paling padel deh, mungkin orang lebih padel. Yang padelnya seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oh, ada tunjuk-tunjukan, ada tunjuk-tunjuk sakti. Dia pak, gitu. Ada ya? Pak, berapa kali Pak padelnya Pak? Seminggu Pak? Seminggu berapa kali Pak?
Oh enggak, ketawanya itu artinya banyak gitu. Kalau gini, kalau kita ngomongin konsistensi, menurut teman-teman, oh gini deh, aku boleh tanya tentang, ini aku nggak terlalu mengerti, tapi aku malah harus tanya. Kalau kita pengen ngajarin anak puasa, caranya gimana? Caranya gimana? Saya cuma dengar cerita dari teman-teman saya. Jadi cara mengajar anak untuk puasa gimana? Mulainya gimana? Ini ada nggak ya anaknya baru mulai puasa di bulan Ramadan ini? Ada? Caranya gimana? Kamu harus konsisten. Kalau kamu gagal, marah tuh yang di atas. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dong kita gitu. Tapi gimana caranya? Let's think consistently differently, teman-teman. Konsistensi itu dua-duanya, bener nggak? Ada hari-hari kamu akan merasa capek banget gue jadi agent of culture. Ya, boleh nggak bilang gitu? Ada hari-hari di mana Mas Gilang, Mas Ifren, teman-teman culture akan ngirim email. Sudah belum? Astaga, belum gua. Ada nggak hari-hari kayak gitu nanti? Ada hari-hari di mana lagi ngerjain workshop sama agent of culture. Bos lo mengatakan, kenapa network turun? Kenapa ini nggak kejadian? Ada nggak hari-hari kayak gitu? Akan ada. Tapi aku pengen teman-teman ngingetin bahwa yang dibutuhkan di sini adalah kembali dari merah kembali dari X-nya ke tick-nya. Itu yang pengen kita lakukan. Jadi pada saat menjalani ini konsistensi adalah bangun lagi. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Karena udah pasti, aku bisa guarantee nggak semua dari kita akan konsisten. Yang seperti di atas, konsistensi yang di bawah yang kita cari. Ya. Caranya gimana untuk buat konsistensi? Ini aku ngecek sebentar teman-teman. Ini ada yang suka lari, padel, olahraga, gym. Tunjuk deh temennya yang lain kalau nunjuk sendiri. Emang kan nunjuk orang lebih gampang daripada nunjuk diri sendiri kan? Berapa kali? Seminggu? 2 kali kadang-kadang, 4 kali biasanya gimana? Ini nge-gym, lari apa padel? Lari, oke. Pernah nggak konsisten nggak? Pernah. Terus kembali lagi nggak? Susah. Apa yang dilakukan pada saat bisa kembali lagi? Berusaha konsisten lagi. Kunci kesuksesan adalah key of success. Itu sama aja gitu ya. Gimana caranya untuk konsisten lagi? Seneng, ya. Gimana caranya teman-teman pada saat udah pernah stop, terus mau mulai lagi, apa yang bisa kita lakukan? Ngumpul sama orang yang masih melakukan, bener nggak? Ada grup teman-teman lari? Ada. Grup WhatsApp yang berisik jam 5 pagi hari Minggu gitu kan? Ngumpul. Teman-teman yang salah tuh memang ya. Jadi kalau yang punya teman pelari salah kamu. Saya ada satu grup yang tiap jam 4.30 tong ngomongin, gue mulai ya, gue duluan ya, gue lari ya. Baru sadar di situ ya. Tapi itu yang membuat aku selalu kembali ke lari adalah, oh ya gue pengen lari lagi deh, karena kita connected sama the group. This is your group. This is your group. Kamu harus connected sama the group. Kalau kamu enggak, bless. Jadi justru di saat-saat lagi nggak kesana, lagi nggak connected, jangan sampai kena dilema orang nge-gym. Ada nggak di sini yang pengen nge-gym kalau pengen nge-gym tapi takut ke gym, takut ke fitness center. Nanti deh, bang gue ikut nge-gym, nanti gue ke gymnya pada saat badan gue udah bagusan. Ya, badan gue udah bagusan baru gue mau pergi ke gym, malu gue soalnya di sana. Itu yang kejadian sama banyak penggerak. Aku mau maju kalau aku udah sukses. Aku mau visible kalau aku udah sukses. Aku nggak mau ngomong sebelum aku ada hasil. Wrong. Hasilnya terjadi pada saat kamu jalanin. Jadi maju, konsistensi. Jangan ngejar hasil, ngejar action. Itu yang pengen kita lakukan. Hasilnya akan terjadi kok, uang udah didesain sama teman-teman. Tapi you gotta trust the process gitu. Dan satu lagi terakhir adalah jadilah orang yang dipercaya. Harus dipercaya. Nah, ngomong dipercaya, gue bisa jadi kultum nih soalnya kan, kalau udah ngomong dipercaya. Tapi aku quickly aja. Dipercaya sebenarnya ada rumusnya.
Orang yang dipercaya, apakah orang yang banyak ngomong, apa yang banyak dengar? Dengar. Jadi kamu harus lebih sering nanya. Ask more questions. Begitu kamu asking, orang akan menjawab dan kamu dengerin. Itu kunci pertama dipercaya. Orang yang dipercaya adalah orang yang punya banyak experience apa orang yang nggak punya banyak experience? Punya. Jadi eksperimen more. Kamu harus eksperimen. Regardless kamu pas eksperimen kesandung atau enggak. Tapi kamu harus eksperimen. Karena kita akan percaya sama orang yang melakukan banyak kegiatan. Experimenting. Oh dia udah nyobain terus-terusan sih. Walaupun dia belum sukses banget-bangetan, tapi gue tahu dia udah mengerti yang mana yang berhasil, yang mana yang enggak. Dan yang terakhir adalah kita percaya sama orang yang punya cerita atau orang yang nggak punya cerita apa-apa. Storytell. Storytell tentang eksperimen ya. Storytell tentang apa yang orang-orang tanya. Kalau dibilang bangun habit, ini habit ya teman-teman. Habit yang kamu pengen buat adalah visibility, consistency, belief. Cara to be believable, tanya lebih sering pertanyaan daripada ngomong. Jadi bukan, hai, aku agent of culture, jadi kamu harus begini. Enggak. Hai, gue agent of culture. Menurut lo gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu ada waste apa? Menurut kamu ada innovation apa? Menurut kamu customer kita gimana? Stop and then listen. Begitu udah dengar, bawa kepada teman-teman AWC yang lain dan eksperimen. Sukses atau enggak, you experimented. Baru habis itu kamu storytell. Itulah habit-habit yang akan bisa membuat orang bergerak. Dan trust me, akan lebih banyak orang yang bergerak karena melihat kamu melakukan action daripada menggerak karena kamu suruh bergerak. Make sense? Ya. Sampai hari ini, bukan sampai hari ini, maaf. Anakku umur 8. Aku suruh dia bolak-balik bangun pagi, itu susah banget. Susah banget, karena kayak mau sekolah, jadi dia 2 tahun terakhir kan sekolah SD. Susah. Sampai akhirnya, karena aku bangun ini gimana? Bangun sayang, nak, bangun ayo. Bayangin dibangunin sama orang yang lagi tidur di sebelah lo. Bangun gak lo kira-kira? Gak bakal kejadian. Berubah ya dong. Tapi aku berubah, aku bangun duluan, aku mandi duluan, baru aku bangunin. Aku rubah itu aja. I want to show more. Dan itu berubah. Lucunya teman-teman kita nggak beda jauh sama anak-anak umur 8 tahun kan. Kelakuannya masih mirip-mirip aja. Kita butuh proof. Dan itu ya teman-teman, that's where you are. Will this be tough? I think so. Tapi at the same time, apakah ini bisa dilakukan? Bisa banget. Nah, gampangnya, sebelum kita habisin session sore ini, aku cuma pengen kita ngobrol-ngobrol sesama biar kita locking in ya. Aku akan bertanya di lingkungan teman-teman, adakah penggerak yang pernah berjasa dan merubah culture, habit dan culture kamu? Ini yang akan kita lakukan aja sebentar, 5 menit, nggak lebih dari itu. Boleh muter-muter di grupnya masing-masing, aku akan ngecek waktu 5 menit, dan habis itu gampangnya gini. Siapa penggerak yang visible? Jadi kamu bisa lihat dia, yang konsisten, dan dia benar-benar dipercaya. Dan apa actionnya mereka? Mereka tuh kayak apa sih? Aku pengen dapat quick insights aja. Jangan terlalu teoritis dan apa, benar-benar kayak, oh ini ada nih. Misalnya dia tetangga gue kayak gini. Oh ini ada nih bos gue kayak gini. Oh ada nih coach lari gue. Oh ada nih temen gue, temen padel gue. Oh ada nih teman pengajian gue. Apapun, siapapun. Ya. Berlima, bertujuh, silahkan grouping di tempat masing-masing. Jadi jangan bergerak kebanyakan. Karena habis itu kita akan closing habis ini. Tapi let's spend 5 minutes, 5 menit. Pertanyaannya masing-masing 1 menit. Langsung aja sharing. Ini gue ada orang ini dan menurut gue dia actionnya seperti ini. Silakan, ayo 5 minutes aku hitungin. Gabung sama yang terdekat aja, Yang terdekat dari teman duduknya aja, kata-kata perlu satu. Kasih tahu siapa dia, apa ya actionnya dia, dan kenapa dia bisa penggerak. Menurut gue dia penggerak nih.
Kalau masih bingung siapa yang mulai duluan, yang rambutnya paling pendek. Nah, biar cepet tuh. Nah, rambutnya paling pendek mulai duluan. Habis itu orang tersebut boleh nunjuk orang berikutnya. Nah, selesai tuh. Oke. Ya, rambut paling pendek mulai duluan. Ya, pakai hijab tolong jujur aja. Siapa penggerak yang ada di kamu? Siapa penggeraknya? Apa gimana mereka terlihat? Konsistensinya apa? Kenapa kamu percaya sama dia? Actionnya dia tuh apa sih? Tunggu tuh. Orang real dalam hidup kamu yang memang mereka penggerak. Sadar nggak sadar, punya title nggak punya title, mereka benar-benar penggerak. Mereka membuat kamu bergerak, punya habit baru. Apakah kesehatan? Mereka membuat kamu bergerak, melakukan hal baru. Apakah membaca buku? Mereka membuat kamu bergerak. Apakah karena untuk membuat inovasi baru? Mereka membuat kamu bergerak untuk melakukan kegiatan baru. Siapa dia? Siapa dia? Online juga. Oh iya, benar. Dan buat teman-teman di area yang online, boleh langsung ditulis aja di comment section. Langsung ditulis di komen orangnya siapa dan bagaimana mereka bisa visible, konsisten dan believable. Ya, langsung tulis aja di komen-komen. Nanti kita tunggu teman-teman panitia akan liatin di komennya, tulis visible, konsisten, believable-nya siapa dia dan actionnya mereka seperti apa. Begitu tinggal 30 detik kasih tahu. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Masih ada 2 menit. Oke, 20 detik lagi, 20 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh lihat ke depan lagi. Thank you. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Oke. Boleh berputar kembali melihat ke saya. Hati-hati pinggangnya ya. Yang ada lower back tolong hati-hati ya, hati-hati. Oke, teman-teman. Kita quickly aja lemparin ke aku apa actionnya, apa karakteristiknya mereka. Di sini. Yang di sini dulu. Dilempar aja, Bu. Oh, lempar ya. Aku jadi dari grup aku. Ya. Grup aku tuh terdiri dari network dan yang lain. Oke. Kita sepakat bahwa orang tersebut itu harus bisa terlibat
terlihat dari all direktorat gitu. Bisa terlihat dari all direktorat. Ini udah konklusi. Pertanyaannya siapa langsung konklusi. Boleh juga nih. Kayak gini-gini nih pas lead workshop bagus nih nanti. Terlihat dari all direktorat. Yes. All direktorat melihat satu channel, masih channel utamanya adalah hot news gitu kan. Oke. Dan kalau menurut kita yang memang kita sama-sama sering melihat di hot news itu tentunya adalah yang kita rasa bahwa oh saya nih kayaknya percaya ini kalau kita langsung loncat percaya dan beliau juga sebenarnya cukup konsisten dan message yang dibawakan oleh beliau itu tentunya sangat related dengan kita berhubungan dengan ke HC. Oke. Dan kira-kira bisa dijawab, bisa teman-teman pasti udah terbayang sebenarnya siapa orangnya. Berat ngasih ngomong namanya tapi ya gitu kan. Tapi artinya orang yang bisa dilihat dari multi perspektif. Dari di mana-mana. Orang itu harus ada di mana-mana. Nice, thank you. Ada lagi nggak? Kasih tahu karakteristiknya dulu deh. Nggak apa-apa, karakteristik yang kamu denger beberapa ada yang punya sama tuh yang apa aja? Ada lagi nggak? Di sebelah sini. Konsisten. Konsistennya kayak gimana? Tiap pagi nge-gym ya Mas ya. Tiap pagi nge-gym. Tiap pagi nge-gym dan kelihatan nge-gym. Kelihatan di lift, kelihatan di gym. Kelihatan di lift. Oh, padahal dia naik turun di lift seharian tuh gitu kan. Oh, yang penting kok kelihatan dulu nih gitu. Iya, tapi itu ngaruh, bener nggak? Akhirnya dia menjadi, gue nggak tahu namanya tapi itu loh yang nge-gym tiap hari, bener kan? Itu yang akan terjadi. Yes, konsistensinya sampai terlihat. Oke, good. Apa lagi? Belakang, setengah. Apa? Satu karakteristiknya apa? Saya sabar orangnya by the way. Boleh? Dia terbuka gitu, jadi bisa dipercaya apa yang diomongin dia itu bisa dibuktikan karena dia itu dipercaya sama kita. Ya. Dia ngomong, dia juga mau dengerin kita. Dia terbuka, dia mau dengerin kita. Simple. Simple banget. Nice. Pojok sana. Ada apa? Traits-nya apa? Tadi ngomongin ini kan ya? Apa udah ngomongin takjil ya apa nih? Gue ngecek dulu nih. Ini crucial time nih, injury time nih ntar lagi gue. Gimana? Apa salah satunya? Monggo. Ya mungkin kalau yang dari tadi kami salah satunya itu dia selalu melakukan setiap minggu membuat forum untuk sharing gitu. Membuat forum untuk sharing. Dia yang ngomong apa dia yang membuat orang terdengar? Gantian. Gantian. Yes, nice. Dari sebelah sini ada nggak? Belakang-belakang sini, pojok kiri, pojok kanan kalian, huh? Ada nggak? Satu traits-nya aja. Konsisten. Seperti apa konsistennya? Ini tadi role modelnya itu aja berarti konsisten. Iya. Bapaknya sakit. Iya, konsisten melakukan sesuatu di saat lagi susah. That's the highest level of trust nggak sih dari seorang penggerak? Bukan kalau lagi gampang dia ngerjain, tapi pada saat lagi konsisten dan ada momen-momennya sebel, sakit, capek, tapi dijalankan. That's exactly it teman-teman. Nggak ada dari tadi yang ngomongnya, soalnya dia ganteng banget, dia pinter banget, nggak ada kan? Dia cantik banget, dia soalnya paling jago, paling terpinter. Itu mungkin cuma penambahan doang di ujung, bonus lah. Kalau dia pinter kita juga percaya pasti. Tapi kalau kita lihat, untuk kita bisa menjadi penggerak, kita bisa didengar, malah membuka supaya lebih banyak orang didengar, konsisten di saat susah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau bilang tentang agent of culture, bangunlah habit-habit ini supaya terjadi. Pertama-tama, bangun habit dirinya sendiri. Diri kamu sendiri. Itu yang aku minta tolong. Karena pada saat you are an agent of culture, kamunya melakukan habit-habit baru ini, orang-orang lain akan ngikut. Orang-orang lain akan ada. Pada saat kamu udah melakukan 3 hal ini, orang-orang lain akan lebih mudah kamu ajak. Jadi saranku, setiap minggu tanya aja pertanyaan. Nggak usah langsung action gede-gedean. Tapi setiap hari Senin, bangun, datang, pergi ke kantor, gimana caranya saya visible, gimana caranya saya konsisten, gimana caranya saya believable. 3 pertanyaan itu kamu lakukan setiap tanya hari Senin, I can guarantee kamu sendiri yang akan melihat perubahan-perubahannya. Teman-teman, dari saya itu aja hari ini. Kalau buat aku, I enjoy this conversation, ya, ngomongin tentang perubahan. Aku suka conversation tentang bagaimana menggerakkan orang. That's what I like. Aku benar-benar suka, mau itu dari segi how to influence them, gimana itu, atau how to lead them, I love it.
Jadi kalau memang ada pertanyaan, ini aku nggak apa-apa ya, Mas Gilang, kalau ada pertanyaan, monggo di Instagramku DM aja. Sampai hari ini masih ada beberapa teman-teman dari Telkomsel suka nanya sama aku. Dan aku lemah. Aku maksudnya kayak gitu, kayak mau gue jawab. Paling yang aku bisa bilang, aku nggak akan jawab langsung. Tapi pasti aku jawab juga. Jadi kalau memang, if you have any questions, more than happy. Tolong pertanyaannya jangan technical. Saya ada waste ini yang harus saya lakukan. Nah itu bawa ke forumnya AOC. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya, aku ada timku nih, dia udah awalnya dia mau, tapi kok motivationnya turun ya? I'm game. Pertanyaan itu aku siap bantuin. Ya. Terima kasih teman-teman. Aku mau memberikan doa buat 2 hal. Satu, di bulan Ramadan ini aku doain semoga ibadah puasanya lancar, ibadah puasanya sukses, dan benar-benar menjadi berkah bagi dirimu dan keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Itu doaku yang pertama. Doaku yang kedua, perjalanan ini, enjoy it. Aku berharap kamu akan enjoy this journey menjadi agent of culture. Karena, terima kasih, tapi nanti boleh sekali lagi ya, aku kodein boleh nggak? Terima kasih loh. Buat aku benar-benar mendoakan bahwa impact-nya ada, at the same time ini akan up and down. Jadi aku nggak bilangin all happy, tapi enjoy it. Ya, karena ada momen-momen kemenangannya akan ada. Believe bahwa there is hope. Aku ngingetin sekali lagi, sampai hari ini masih ada orang-orang di Telkomsel aja yang bisa nanya ke aku, a stranger, ngasih tahu bahwa, hey, gue mau berubah, tapi gimana caranya? Artinya banyak kan? Kalau kamu visible, aku yakin mereka nanya ke kamu. Dan kamu bisa guide mereka sesuai dengan apa yang kita lakukan di sini. Terima kasih semuanya, saya Christopher Tobing dari Big Change Agency. Terima kasih.